Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Arina Konita. Jadi ini sebenarnya udah jam setengah 11 malam, tapi aku belum bisa tidur. Jadi aku pikir daripada aku ngelakuin hal-hal yang nggak berfaedah, ya udah mendingan aku coba bikin konten aja. Nah, kali ini aku juga mau sharing-sharing sama kalian tentang hal yang mungkin ada yang udah pernah dengar atau ada yang belum pernah dengar. Jadi malam ini kita bakal sharing tentang sandwich generation. Ada yang tahu nggak sandwich generation itu apa? Jadi setahu aku sandwich generation itu adalah ketika kita sudah memasuki usia yang lumayan dewasa dan kita harus menanggung dua belah pihak gitu. Yang pertama adalah anak kita, yang kedua adalah orang tua kita di masa tua gitu. Jadi dikatakan sandwich karena kita itu berada di tengah-tengah dan diapit oleh dua kayak sandwich gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya di Indonesia itu banyak banget yang ngalamin sandwich generation. Baik itu dari kalangan atas, menengah maupun kalangan bawah. Jadi singkat cerita, aku sebenarnya udah ngobrolin ini sama suami aku udah minta izin. Boleh nggak nih aku angkat topik tentang sandwich generation? Dan dia memperbolehkan ya. Jadi sebenarnya aku dan suami aku itu termasuk dalam sandwich generation. Jadi sebelum menikah, suami aku itu udah kasih tahu ke aku kalau misalnya dia itu menanggung salah seorang orang tuanya gitu. Jadi kalau misalnya nanti setelah kita menikah, dia meminta aku untuk memaklumi bahwa dia datang bukan hanya dengan dirinya sendiri, tapi dia juga ada tanggungan orang tuanya itu ibunya. Setelah menikah, kita mulai banyak pertimbangan yang setiap pertimbangan yang kita lakukan itu pasti mempertimbangkan mengenai orang tua kami gitu. Dan untuk punya anak, bahkan setelah punya anak, itu setiap pertimbangan juga selalu kami masukkan orang tua kami sebagai pertimbangan kayak gitu. Sebenarnya untuk sandwich generation itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Bahkan kalau menurut aku pribadi itu adalah sesuatu yang mengagumkan ya. Karena nggak semua orang bisa menghadapi hal tersebut. Jadi banyak yang aku kenal ketika ia menjadi sandwich generation itu mayoritas menjadi orang yang sangat mandiri. Dan dia menjadi orang yang berkepribadian kuat dan juga dia itu menjadi orang yang daya juangnya tinggi gitu. Dia selalu berpikir memutar otaknya langkah apa yang harus terus-terusan dia lakukan supaya dia bisa bertanggung jawab atas tanggung jawabnya itu, orang tuanya maupun keluarganya, anaknya gitu. Nah, di sini aku mau sharing ke kalian sebagai sandwich generation bahwa menjadi sandwich generation itu bukanlah hal yang harus kita pikir sebagai beban. Karena apa? Karena ketika kepribadian kita terbentuk lebih baik, itu akan menjadi hal positif juga di diri kita gitu. Jadi kita itu nggak akan menjadi orang yang lemah, kita itu akan selalu berusaha, kita itu akan selalu mencari celah untuk melakukan hal-hal positif gitu. Dan nggak perlu malu ya, nggak perlu merasa minder, dan nggak perlu merasa kesel atau menyalahkan keadaan. Karena yakin aja ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab, apalagi tanggung jawabnya itu lebih besar, itu akan disertakan dengan rejeki-rejeki yang sudah Allah atur buat kita, kayak gitu. Mungkin ketika menjadi sandwich generation, itu kondisi kita mungkin akan lebih berat daripada teman-teman kita yang seumuran kita. Kalau misalnya teman-teman kita di saat seumuran kita itu bisa nongkrong segala macam, dia bisa memfoya-foyakan uangnya, tapi kita enggak gitu. Kita akan lebih banyak perhitungan ketika melakukan sesuatu, dan itu menurut aku adalah hal yang positif karena kemampuan untuk mempertimbangkan banyak hal, untuk memanage waktu kita, keuangan kita, itu adalah suatu skill yang gak semua orang bisa miliki, dan itu adalah hal yang sangat mahal kayak gitu. Nah, sebagai pasangan yang mengalami sandwich generation, yang ingin aku sharing adalah
ketika menjadi suami istri itu keuangan pasti sudah tercampur gitu ya antara suami maupun istri gitu. Itu menurut aku harus banget saling mendukung, nggak hitung-hitungan dan saling mensupport satu sama lain gitu. Tapi itu juga bisa disertai dengan pengertian satu sama lain gitu. Karena apa? Karena sebelum menikah sudah paham, oh ini dia tanggungannya ini nih, tanggung jawabnya ini. Dan dengan bertambahnya anak, keturunan, kita juga harus semakin paham, oh tanggung jawabnya bertambah. Berarti kita juga harus terus memutar otak untuk terus berkembang dan menjadi terus lebih baik kayak gitu. Dan sebenarnya menjadi sandwich generation itu adalah hal yang sangat-sangat positif. Karena apa? Karena itu kalau dalam agama ya, itu berarti kita berbakti kepada orang tua gitu. Bukan berarti yang tidak menjadi sandwich generation itu tidak berbakti. Hanya dalam hal berbakti kepada orang tua itu berbeda-beda caranya kayak gitu. Dan menurut aku salah satunya adalah ketika menjadi sandwich generation itu termasuk berbakti kepada orang tua gitu. Jadi percaya aja kalau misalnya itu rezekinya udah diatur sama Allah dan terus aja semangat, jangan pernah menyerah. Ketika menjadi sandwich generation, hal-hal yang harus kita persiapkan adalah yang pertama manajemen keuangan yang baik gitu. Jadi kita harus udah memperhitungkan target aku apa, aku harus mempersiapkan apa, aku harus nyimpen berapa kayak gitu. Dan kemudian harus punya juga tabungan darurat gitu. Yang mungkin sebenarnya itu untuk pasangan muda akan sangat sulit gitu. Jadi tapi nggak masalah karena terus-terusan aja berusaha. Jadi kalau misalnya kita menyimpan tapi kemudian kepake terus nggak apa-apa. Yang penting terus-terusan aja berusaha untuk menyimpan, untuk mempersiapkan kayak gitu. Dengan seringnya kita berusaha untuk mencoba, itu suatu saat pasti bakal menjadi lebih baik kayak gitu. Jadi pasti suatu saat kita bakal bisa dan kondisinya menjadi lebih baik kayak gitu. Oke, itu aja sih yang mau aku sharing. Kalau misalnya nanti ada yang mau aku tambahin, mungkin aku bakal bikin video episode selanjutnya atau mungkin bakal aku tambahin di bawah ya, di komen ya. Dan kalau misalnya kalian ada yang mengalami sandwich generation atau kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri, kalian boleh banget komen di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya di bawah. Thank you udah nonton. Terima kasih banyak. Dadah!